Dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, nanti akan ada di akhir zaman orang-orang yang menyemir dengan warna hitam seperti dadanya merpati. Mereka tidak akan mencium aroma surga. Dada yang merpati ya ada yang berwarna putih, tapi juga ada yang berwarna hitam. Mereka tidak akan mencium aroma surga. Jadi ini secara mutlak, secara umum menyemir rambut atau jenggot dengan warna hitam itu dilarang. Bahkan sebagian ulama mengharamkan, seperti Imam Nawawi mengharamkan. Makruhnya itu makruh yang sampai pada taraf tahrim. Itu sebagian ulama kata begitu. Ini secara mutlak. Tapi ada beberapa pendapat, di antaranya pendapat Imam Ghazali sendiri di setelahnya ini. Setelahnya ini ada beliau mengomentari wa khadaba ba'dul ulama bisawad, itu ada di bawahnya itu, li ajlil ghazwi wa dzalika la ba'sa bihi idza sahhatin niyyah wa lam yakun fihi hawan wa syahwah. Dan sebagian ulama menyemir rambutnya atau jenggotnya dengan warna hitam, dengan warna hitam. Tapi ini ada lanjutannya, enggak berhenti di situ. Li ajlil ghazwi, untuk tujuan perang atau jihad. Jadi untuk tujuan jihad, bukan untuk tujuan kawin lo ya. Bukan tujuannya untuk supaya terlihat muda atau supaya terlihat tampan, bukan. Li ajlil ghazwi, untuk tujuan perang atau jihad. Wa dzalika la ba'sa bihi, itu enggak mengapa. Idza sahhatin niyyah, kalau niatnya benar. Walam yakun fi hawan syahwah, enggak ada campuran hawa nafsu atau syahwat, enggak ada kepentingan hawa nafsu atau syahwat. Murni niatnya menyemir dengan warna hitam itu untuk tujuan jihad. Jadi harus betul-betul ditahqiq, betul-betul diyakinkan dirinya bahwasanya saya nggak ada kepentingan lain kecuali untuk jihad. Kalau bukan karena jihad, saya nggak bakal semir dengan warna hitam. Saya semir dengan warna hitam ini terpaksa, karena posisi saya turun di lapangan menghadapi musuh. Dan kalau penampilan saya tidak menakutkan, tidak menggentarkan hati musuh penampilan saya, maka itu kekalahan bagi kaum saya, kekalahan bagi umat Islam. Jadi memang perang itu ada strategi. Di antara strategi perang itu adalah menggertak musuh. Ada ru'ub. Ru'ub itu sangat penting. Ru'ub itu hati musuh
belum berperang sudah down. Sudah apa ya? Belum perang sudah takut. Belum perang sudah nyerah. Itu ru'ub. Ya, antara keistimewaan Nabi SAW, umatnya Nabi SAW, nusirtu birru'ub. Aku diberi keistimewaan oleh Allah, hati musuhku itu gentar kalau mau berperang. Takut. Orang-orang kafir ini kalau mau perang sama orang Islam, belum perang sudah takut. Sudah gentar hatinya. Ada kok dipikir musuh-musuhnya ini enggak sebanding. Orang Islam ini senjatanya seadanya, mereka senjatanya canggih. Mereka badannya besar-besar, orang Islam badannya kurus-kurus, kering-kering. Tapi mereka takut. Pernah kejadian waktu itu ketika orang Islam berperang melawan kaum Tartar. Sebelum perang ini orang-orang Islam ini memakai sunnah dengan bersiwak sebelum perang. Mengambil siwak, ada yang segini, ada yang gini, dimasukkan mulutnya bareng-bareng. Itu kaum Tartar itu gentar langsung, takut. Kita ini ngadepi bukan manusia biasa ini. Ini siluman ini. Kenapa? Kayu dimakan, apalagi kita kayu dimakan. Akhirnya ketakutan ini, sampai akhirnya kalah, sudah down duluan, sudah jatuh mentalnya terlebih dahulu karena lihat orang Islam makan kayu tadi itu. Ya, itu di antara juga caranya harus menyampaikan kebesaran, ya, kebesaran untuk supaya musuhnya takut. Di antara strategi perangnya Rasulullah SAW itu, kalau perang itu jangan langsung semuanya turun, jangan. Musuh akan menganggap, wah segini dah, ya segini dah, sedikit. Tapi strategi perang Rasulullah SAW nggak boleh langsung turun semua. Ada sebagian di sebelah kanan, nunggu di sana jauh. Ada yang sebelah kiri, ada yang di atas gunung. Tengah-tengah perang, satu turun. Itu menggentarkan musuh juga. Waduh, ini ada pasukan lagi. Banyak ternyata orang Islam ini. Banyak ternyata orang Islam ini. Satu lagi turun, ternyata banyak orang Islam ini. Gentar hatinya musuh. Ternyata pendukungnya banyak ya, ternyata pasukannya banyak ya. Bukan dari Mekah saja, dari Yaman, dari sini, dari itu, dari berbagai arah datang semua. Itu menggentarkan hati. Jumlahnya harus dibesarkan. Ada yang datang menginterogasi, berapa jumlahnya anggota Aswaja? Kalau pas rame 200, kenapa sepi pernah 70. Ojo, jangan. Berapa jumlahnya Aswaja? Ya dihitung ya agak sulit, ya ribuan jumlahnya soalnya. Jumlahnya ribuan. Lu masa tidak tahu data pastinya? Bagaimana mau data pasti? Kadang kita Sabtu ini sudah tentukan jumlah segini, Sabtu depan nambah lagi. Tidak selesai itu. Jadi saya tidak tahu jumlah pastinya. Ini biar orang takut. Waduh, wakil. Ya apa ini, bahaya ini kalau kita mau macam-macam, bahaya. Harus strategi perang kayak gitu. Strategi perang itu seperti itu. Jangan jujur-jujuran. Jangan apa? Jujur-jujuran. Jumlahnya sekian. Wah ya, kecuali kalau yang tanya tanya masalah konsumsinya ya jadi goroi. Berapa untuk Aswaja? Saya mau ya ribuan.
ngeluh sing ngundang akhirnya kok. Nah, akhirnya konsumsinya banyak, ndak ono sing mangan akhir. Itu menghadapi musuh. Itu strategi perang untuk menggertak, menakutkanmu musuh. Itu di antara macam-macam caranya. Jelas dari sini ya. Nah, kemudian juga di antaranya tadi penampilan pasukannya ini harus terlihat gagah, kuat. Kalau memang usianya nggak mendukung, karena rambutnya sudah putih, supaya terlihat gagah, terlihat kuat, disemir warna hitam supaya terlihat apa ya? Terlihat muda. Al-harbu khud'ah, perang itu adalah tipuan, perang itu adalah siasat penuh dengan tipuan. Di antaranya menipu musuh, menakutkan hati musuh dengan cara yang usianya tua terlihat muda untuk mengentarkan hati musuh. Kalau niatnya benar, kata Imam Ghazali. Jadi ulama-ulama yang memang tujuannya seperti itu boleh. Memang ulamanya ini aktif dalam jihad, aktif dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Harus menjaga penampilannya supaya terlihat muda, terlihat kuat, terlihat menakutkan. Jangan apa ini? Jangan dibiarkan nanti rambutnya putih, jenggotnya putih, apalagi pakai tongkat terus aja berarti. Sebel sudah ini. Kemudian sebagian para sahabat dan tabi'in ada yang menyemir dengan warna hitam. Kalau memang ini dilarang secara mutlak, dilarang, nggak mungkin dilakukan. Karena ada yang melakukan berarti hal itu boleh dalam keadaan-keadaan tertentu. Di antaranya yang nyemir dengan warna hitam adalah Sayyidina Utsman dan Sayyidina Hasan dan Husain, cucu Rasul SAW, dan Uqbah bin Amir dan Ibn Sirin dan Abi Burdah. Mungkin mereka semua ini dalam kondisi berperang menghadapi musuh sehingga mereka menyemir rambutnya dengan warna hitam. Tapi kalau sekedar niatnya kepingin terlihat muda saja, itu nggak boleh, makruh.